kita semua, siapapun yang akan menonton video demonstrasi kontekstual terkait dengan praktek coaching dari saya sendiri Stefanus Pedo yang pada kesempatan ini berlaku sebagai pengamat, dan hadir juga dua teman guru hebat saya. Selamat sore Pak Matius. Selamat sore Pak Stef. Dan pada sore hari ini Pak Matius ini melakoni peran sebagai coach. Selamat sore Pak Flori. Selamat sore. Dan pada sore hari ini Pak Flori melakoni peran sebagai coach. Dan demonstrasi kontekstual modul 2.3 ini yaitu tentang coaching, harapannya adalah mampu mengembangkannya di lapangan untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik, selamat sore Pak Matius yang melakoni peran sebagai coach. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Matius dalam praktek coaching ini? Baik, terima kasih Pak Stefan. Dalam kegiatan ini Pak Stefan, yang ingin saya kembangkan itu yang pertama kompetensi mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, dan kompetensi yang ketiga itu bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Flori selaku coachingnya. Baik, terima kasih Pak Matius. Masukan saya untuk pendekatan coaching ini tetap menggunakan alur tirta, yaitu menyampaikan tujuan disepakati, lalu ada identifikasi masalah dan rencana aksi, serta berujung pada komitmen atau tanggung jawab. Karena itu kesempatan dan tempat seluas-luasnya saya berikan kepada Pak Matius dan kepada Pak Flori untuk bisa melakoni perannya masing-masing sebagai coach dan coaching. Baik, terima kasih Pak Stefan. Melakoni peran. Selamat sore Pak Flori. Selamat sore Pak Matius. Kabarnya Pak bagaimana? Saya merasa agak terganggu gitu Pak Matius, karena di sekolah saya ada boleh dibilang masalah gitu kan dengan anak-anak, di mana anak-anak itu kurang lancar dalam membaca begitu Pak Matius. Makanya dalam saat sekarang ini saya kurang semangat gitu. Terima kasih Pak Flori. Berarti memang sih dalam 2 hari terakhir ini, sejauh yang saya amati tentang Pak Flori itu sepertinya kurang begitu semangat lah. Kemudian macam tampak itu rasa keresahan. Berarti Betul sekali Pak Matius. Berarti Pak Flori di sini mengalami permasalahan dengan muridnya ya, terkait dengan pembelajaran. Oke, baik Pak Flori. Kira-kira yang Pak Flori hadapi dengan murid terkait dengan minat belajar siswa yang rendah itu kira-kira bagaimana itu Pak Flori? Baik, terima kasih Pak Matius. Dalam proses pembelajaran di kelas nih Pak Matius, siswa itu rupanya tidak terlalu lancar dalam membaca, sehingga dampaknya dalam proses pembelajaran itu anak-anak tidak memahami setiap materi yang saya berikan. Atas dasar itu, pada kesempatan ini saya ingin meminta waktunya Pak Matius untuk berdiskusi dengan masalah yang saya hadapi. Bagaimana bisa membantu saya tidak Pak Matius? Pasti bisa Pak Flori. Baiklah Pak Flori, jadi setelah saya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Flori tadi, masalahnya adalah minat baca siswa itu rendah sekali. Betul. Terus Pak Flori, nanti dari kegiatan diskusi ini, apa yang menjadi harapan dari Pak Flori, atau apa tujuan dari Pak Flori berdiskusi pada sore hari ini? Ya, benar sekali Pak Matius. Adapun keinginan saya setelah diskusi ini, saya bisa menemukan jalan keluar gitulah dari permasalahan yang saya hadapi, khususnya anak-anak yang belum lancar membaca ini, sehingga saya bisa menemukan kira-kira bagaimana mengatasi persoalan yang saya hadapi ini Pak Matius. Oke, baik, terima kasih Pak Flori. Masalahnya tadi kan berarti harapan Pak Flori dari kegiatan ini, masalah yang dihadapi oleh Pak Flori dalam pembelajaran itu bisa teratasi ya? Ya, betul. Oke, terima kasih Pak Flori. Terus
menurut Pak Flori mungkin punya alasan kenapa sampai minat baca siswa itu rendah atau kurang lah. Mungkin punya alasan mengapa sampai seperti itu. Baik, Pemutus, memang situasi yang kami alami di sekolah itu, kami kan salah satu sekolah di pedesaan. Anak-anaknya kebanyakan itu berasal latar belakangnya sebagian besar lah petani gitu ya. Kemudian dalam proses pembelajaran saya melihat hampir sebagian besar anak-anak itu rata-rata kurang lancar dalam membaca, sehingga dampaknya dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru itu kayaknya agak setengah mati. Kemudian saya melihat bahwa pendekatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru selama ini ya biasa-biasa saja. Artinya sejauh kami yang lakukan itu berjalan dengan baik. Tapi kenyataannya yang saya hadapi khususnya di kelas tinggi itu masih banyak anak-anak yang belum lancar membaca. Sehingga saya berpikir bahwa penting sekali bagaimana saya menghadapi masalah ini segera mungkin agar peran kita sebagai guru itu lebih lebih aktif dalam mengatasi persoalan ini supaya anak-anak itu lancar dalam membaca setelah mereka tamat dari sekolah gitulah, khususnya di jenjang pendidikan dasar ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Flori. Tadi dari yang Pak Flori amati tadi bahwa itu salah faktor yang mempengaruhi anak itu minat bacanya rendah itu mungkin karena faktor pekerjaan orang tua. Karena di rumah hampir tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Terus faktor yang lain lagi adalah mungkin metode pembelajaran yang digunakan guru itu mungkin kurang berkenan. Makanya anak-anak itu tidak lancar dalam membaca dan memahami materi yang disampaikan. Baik, terima kasih Pak Flori. Terus kira-kira menurut Pak Flori berkaitan dengan alasan-alasan tadi atau masalah-masalah yang dihadapi itu, kira-kira menurut Pak Flori itu hal apa yang bisa dilakukan atau solusi apa yang bisa dilakukan agar situasi ini tidak berada pada keadaan yang sama atau bisa berubahlah Pak Flori? Ya, terima kasih Pak Mutis. Memang selama ini saya masih pikirkan bagaimana mengatasi persoalan yang saya hadapi. Tapi setelah saya merenung terus, kayaknya langkah pertama yang kami harus lakukan itu adakan rapat koordinasi bersama kepala sekolah untuk membahas bagaimana. Intinya berdiskusi ya Pak? Ya, berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru di sekolah, karena rupanya yang kami alami ini khususnya teman-teman guru mengalami hal yang sama lah, khususnya di kelas tinggi ya. Saya akan mengadakan rapat dengan kepala sekolah membahas masalah ini. Kemudian dari hasil rapat nanti kami akan membuat program begitulah, program bagaimana mengatasi anak-anak yang kurang lancar membaca ini. Adapun rencananya itu dalam waktu dekat ini kami mengadakan rapat, kemudian mendiskusikan bagaimana mengatasi persoalan ini bersama dengan guru-guru di sekolah. Oke, baik, terima kasih Pak Flori. Dari apa yang Pak Flori sampaikan tadi saya setuju, saya sepakat dengan solusi atau rencana yang disampaikan oleh Pak Flori tadi. Ya tentu seperti yang Pak Flori sampaikan itu harus mulailah dari guru dulu, dari berdiskusi dengan pimpinan, teman-teman untuk bagaimana caranya memperbaiki masalah atau situasi yang dihadapi itu sehingga masalah itu akan terpecahkan. Intinya Pak Flori tidak mau terlarut-larut ya. Betul sekali Pak Mutis ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk hal itu. Terus Pak Flori kan tadi sudah punya rencana, lalu ada solusi yang sudah ditawarkan. Terus kira-kira rencana Pak Flori akan dijalankan kapan? Maksudnya pastilah Pak Flori punya target itu saya akan jalankan mulai besok kah, mulai lusa kah? Kira-kira ini kapan dijalankan? Betul sekali Pak Mutis.
Saya di sini maksud saya setelah saya rapat koordinasi dengan kepala sekolah. Nanti kalau Bapak kepala sekolah setuju, berarti kami bawa ini ke forum rapat gitu. Kemudian dari situ nanti kami akan mendiskusikan persoalan ini untuk mengatasi masalah ini. Adapun rencana saya itu Pak Matius, khususnya untuk mengatasi anak yang kurang lancar membaca ini. Yang pertama itu pola pendekatan guru dengan anak-anak itu. Dimana yang pertama itu kita harus petakan dulu kemampuan siswa dengan gaya belajarnya. Karena menurut saya Pak Matius, di situ dia punya letak kendala yang dihadapi oleh anak. Maksudnya Pak Flori, misalnya ada anak yang memahami sesuatu itu dengan mendengar saja kah, atau melihat atau menonton, maksudnya seperti itu? Ya betul sekali Pak Matius. Lanjut. Karena setelah saya melihat setiap anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Mungkin atas dasar itu anak-anak itu sulit sekali memahami setiap materi yang diberikan. Kemudian yang kedua itu kami setelah petakan, rencananya kami menanamkan kebiasaan atau budaya positif di sekolah, yaitu membiasakan anak-anak itu untuk membaca setiap 15 menit setiap hari itu sebelum masuk kelas di pagi hari. Dan ini terjadwal di mana harus ada pendampingan setiap guru di pagi hari untuk melihat sejauh mana perkembangan dari anak-anak ini tadi. Kemudian yang ketiga Pak Matius, kami harus melakukan pola pendekatan dengan orang tua gitulah, di mana peran untuk membimbing anak, karena rata-rata di sekolah kami itu tanggung jawab akan pendidikan itu kayaknya lebih fokus ke guru gitulah, orang tuanya tidak perhati. Mereka sibuk dengan pekerjaan. Sibuk dengan pekerjaan, betul sekali. Untuk mengatasi persoalan ini, rencananya kami harus bangun komunikasi dengan orang tua, dan bila perlu guru-guru itu harus mengunjungi setiap anak lah, untuk biar tidak setiap hari gitu, artinya terjadwal. Manakala ada anak-anak yang betul-betul sangat sulit sekali dalam memahami materi yang diberikan oleh guru misalnya, mungkin itu dia punya rencananya. Oke. Berarti ini akan dijalankan dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat lah. Oke. Terus kan akan dijalankan dalam waktu dekat. Berarti target yang mau dicapai terhadap murid itu Pak, kira-kira seperti misalnya kan orang biasanya memberi target misalnya 50% lah, 10% lah target ketercapaian. Berarti target yang mau dicapai oleh Pak Flori itu kira-kira Ya betul sekali. Setelah saya melihat karena kita kan di satu sisi itu menuntut apa yang disebut dengan AKM itu, anak-anak mengikuti tes berbasis IT. Ya. Karena di situ saya lihat kebanyakan kendala dalam membacanya, sehingga mereka lamban dalam membaca sebuah bacaan, lambat dalam menyelesaikan soal. Oleh karena itu target saya dari program yang akan saya kembangkan ini, di mana anak-anak itu semuanya harus 100% lah lancar dalam membaca. Ya. Kalau anak itu lancar membaca, menurut saya Pak Matius, akan semakin mudah mereka memahami setiap materi yang akan disampaikan oleh guru. Benar sekali. Jadi targetnya 100% lah. Kalau berkenan 100% akan tercapai ini program. Oke, baiklah Pak Flori. Saya pikir itu menjadi target yang mulia Pak Flori, karena siapapun yang menjadi guru pasti punya target yang sama. Target anak yang sama. Itu jangan sisa lagi satu atau dua orang yang tidak mampu atau tidak memahami. Betul. Harus semuanya. Ya. Oke, baik. Sudah punya rencana, akan dijalankan dalam waktu dekat. Lalu targetnya tadi anak-anak itu harus punya harus 100% bisa mempunyai minat yang tinggi terhadap membaca. Ya. Terus kira-kira komitmen dari Pak Flori dari kegiatannya? Betul sekali Pak Matius. Menurut saya guru itu kan tugasnya seperti kata orang, tugas mulia. Artinya dimana kita harus menuntun anak-anak itu sampai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Target yang atau komitmen yang saya jalankan
saya benar-benar melaksanakan kegiatan ini dalam waktu dekat. Tentu dalam hal ini terus melakukan diskusi atau kolaborasi dengan teman-teman agar apa yang kami rencana ini dapat berjalan dengan baik, begitu. Dan pada hasilnya nanti anak-anak itu semuanya lah seperti yang disampaikan tadi 100% begitu. Mereka menguasai atau lancar dalam membaca. Mungkin itu komitmen yang saya bangun, Pak Mutis. Baik, Pak Flori, terima kasih banyak. Jadi komitmennya tadi berkolaborasi dengan teman-teman. Iya. Kemudian yang tadi Pak Flori katakan itu misalnya setiap pagi atau setiap hari itu membiasakan anak 15 menit membaca sebelum pelajaran. Itu komitmen yang bagus, Pak Flori. Kemudian komitmen yang berikutnya tadi akan dijalankan dalam waktu dekat. Oke, terima kasih Pak Flori. Terus berkaitan dengan komitmen itu tadi, Pak Flori itu akan bekerja atau bekerja untuk menyelesaikan rencana dan komitmen ini. Apakah butuh dukungan ataukah tidak butuh dukungan, Pak Flori? Baik, menurut saya Pak Mutis penting sekali mendapat bantuan dari teman-teman, terutama kepala sekolah lah dalam hal ini. Sehingga dalam pelaksanaannya sama-sama bekerja begitu, sehingga pada hasilnya setiap perencanaan yang kami bangun ini dapat terlaksana dengan baik ya. Sehingga penting sekali dukungan dari pihak sekolah, baik itu orang tua, teman-teman guru maupun kepala sekolah, terutama anak-anak itu sendirilah ya, dalam menjalankan kegiatan pembiasaan yang telah disepakati. Oke, baik Pak Flori, berarti tetap harus membutuhkan dukungan dari Ya, sekolah, teman-teman guru, orang tua, juga dari siswa itu sendiri. Saya sepakat dengan itu, Pak Flori. Jadi harapannya Pak Flori, kiranya apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi komitmen Pak Flori, semoga itu bisa dijalankan. Betul sekali Pak Mutis. Oke, baik. Pak Flori sebenarnya gini, sadar atau tidak, Pak Flori itu bisa menemukan sendiri sebagai solusi dari masalah yang dihadapi. Tapi baguslah dalam diskusi ini kita sama-sama mencari solusi agar bisa menyelesaikan persoalan terkait dengan rendahnya minat belajar siswa. Jadi Pak Flori, sebagai yang terakhir saya harapkan semoga Pak Flori dapat menjalankan ini dengan baik dan semoga sukses. Amin. Baik Pak Flori. Mungkin Terima kasih Pak Mutis. demikian saja. Ya. Diskusi kita sore ini. Selamat sore Pak Flori, semoga sehat selalu. Selamat sore Pak Matius. Dan terakhir saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Matius karena masalah yang saya hadapi akhirnya bisa teratasi dan saya menemukan jalan keluarnya. Dan berkomitmen akan saya jalankan dari setiap perencanaan yang saya lakukan. Terima kasih Pak Matius. Terima kasih, sama-sama Pak Flori. Baik, luar biasa dua teman guru hebat saya ini sudah melaksanakan aksi kemitraan, baik coach maupun coach sudah membangun sebuah komunikasi. Dengan kesulitan yang dihadapi oleh coach adalah rendahnya minat baca siswa, sehingga tujuan dari kegiatan coaching ini di mana coach Pak Matius mengupayakan dengan berbagai pertanyaan berbobot. Tujuannya adalah mencari solusi agar masalah rendahnya minat baca siswa itu bisa ditingkatkan. Dan identifikasi masalah tadi adanya rendahnya perhatian orang tua terhadap kebutuhan belajar siswa terkait dengan minat baca ini. Sehingga rencana aksi yang dibuat oleh Coach sendiri adalah membuat rapat koordinasi, juga penyusunan program, serta pembiasaan membaca 5 menit sebelum masuk kelas. Sehingga menumbuhkan komitmen untuk melaksanakan sebuah aksi nyata dalam waktu dekat. Dengan indikator keberhasilan seperti yang saya sampaikan Coach tadi 100%. Luar biasa. Dan ini merupakan kegiatan aksi coaching yang sudah menggunakan alur tirta, di mana ada tujuan, ada identifikasi dan rencana aksi dan tanggung jawab. Dan ini sudah dipraktikkan oleh coach dalam pengembangan coachingnya ini pada sore hari ini. Luar biasa. Terima kasih Pak. Jadi pada sore hari ini perasaan saya sangat gembira dan sangat senang, di mana
coach yang punya permasalahan itu Pak Flori sendiri bisa menanyakan. Sehingga menyatakan Stefan gembira dan senang. Artinya dari apa yang menjadi pertanyaan saya, Pak Flori bisa menjelaskannya dengan baik, identifikasi masalahnya, lalu dengan cara yang baik menurut saya. Jadi bahagia ya. Dari 3 kompetensi yang sudah ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching ini, seperti apa perasaannya dan bagaimana perasaan Pak Mati sendiri dalam hal 3 kompetensi ini? baik Stefan. Yang pertama mendengarkan hati. Saya pikir hal ini sudah dijalankan dengan sangat baik sekali. Saya konsentrasi sekali dalam mendengar apa yang menjadi keluh kesah dari Pak Flori ini. Kemudian yang kedua, kehadiran penuh, itu sudah pasti. Kemudian yang ketiga, pertanyaan berbobot. Ya memang sih, namanya manusia itu kalau menilai diri sendiri pasti selalu baik. Jadi saya pikir yang saya lakukan dari dalam hal ini itu mengenai pertanyaan berbobot ini, ya saya sudah menjalankannya. Hanya mungkin kedepannya harapan saya pribadi harus lebih baik lagi. Terima kasih kompetisi ya. Ketiga kompetisi ini sudah dilaksanakan. Pengamatan saya juga sudah dilaksanakan sesuai dengan alur tirta. Yang lebihnya tadi itu selain menekan aktif, pemerintah juga Pak Flori sudah mengambil sebuah langkah komunikasi yang aktif, dan pemerintah sudah mendengarkan aktif, juga mendengarkan dengan rasa. Sehingga selamat, dan mari kita tingkatkan terus kompetisi kita ini dalam hal coaching. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Pak Stefan. Selamat sore Pak Matius. Pak Flori, Selamat sore Pak Matis. Baiklah, pada tempat yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk Pak Stefan dan Pak Flori karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita boleh berada di tempat ini. Baik, adapun kegiatan yang akan kita lakukan pada sore hari ini yaitu berdiskusi, melakukan praktik tentang coaching dengan alur tirta. Kiranya dalam praktik ini Pak Flori dan Pak Stefan itu dapat menjalankannya dengan baik. Baik, pada kesempatan yang pertama ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, namun sebelumnya saya perkenalkan kita semua. Jadi saya di sini Pak Matius sebagai pengamat, kemudian Pak Florinya sebagai coach dan Pak Stefannya sebagai coaching. Baik, pada kesempatan yang pertama ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, praktik coaching kita pada sore hari ini sesuai dengan alur tirta, di mana alurnya yang pertama itu kita bisa menyampaikan tujuan dari kegiatan, kemudian mengidentifikasi masalah, dan yang ketiga itu merencanakan kegiatan atau rencana aksinya, dan yang keempat itu tanggung jawab untuk membuat komitmen pelaksanaannya. Baik, terhadap Pak Flori sebagai coach, kira-kira dalam kegiatan ini Pak Flori apa yang mau dikembangkan? Baik, berkaitan dengan kompetensinya. baik, terima kasih Pak Matius selaku pengamat. Pada kesempatan ini dalam praktik coaching ini 3 kompetensi inti yang harus saya kembangkan dalam kegiatan ini sebentar. Yang pertama itu tentu presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan dengan rasa atau mendengarkan dengan aktif. Kemudian yang ketiga itu saya bisa membangun dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach agar coach dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Oke, terima kasih Pak Flori. Terus yang berikutnya Pak Flori, apa harapan dari kegiatan ini terhadap coaching? Tentu harapannya di mana saya bisa menangkap setiap peluang yang disampaikan oleh coach, dari permasalahan-permasalahan itu bisa
menuntun coaching menemukan persoalan yang dia hadapi. Saya rasa itu tujuannya, Tom. Oke, terima kasih Pak Flori. Saya pikir itu sudah benar Pak Flori. Jadi tujuannya agar coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, selanjutnya kepada Pak Stefan dan Pak Flori saya berikan waktu untuk berdiskusi. Baik, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Pak Flori. Baik, Pak Stefan. Rupanya saya lihat Pak Stefan ini kurang semangat lah. Mungkin bisa ceritakan apa Masuk kemarin ya Pak ya, saya punya WA kemarin ini itu berkaitan dengan kesulitan yang saya alami. Iya. Dan kemarin ini ingin menulis semua kesulitan ini di papan atau layar HP tidak layar cukup. HP tidak cukup, bagus. Maunya ketemu seperti inilah yang bagi saya sangat baik dan apakah tidak mengganggu waktunya Pak Flori pada kesempatan ini. Baik, terima kasih Pak Stefan. Saya sempat membaca. Kiranya saya pada kesempatan ini tentu berusahalah. Makanya saya ada di saat ini siap untuk membantu Pak Stefan. Kita sama-sama berdiskusi. Kalau boleh tahu Pak Stefan, kira-kira topik permasalahan yang ada di Pak Stefan itu seperti apa? Begini Pak Flori, 2 pekan terakhir ini siswa saya ini malas mengerjakan PR. Dari 11 orang siswa ini hanya 2 orang yang rajin mengerjakan PR. Sementara 9 orang yang lainnya ini mereka malas mengerjakan PR. Bahkan ada sama sekali yang tidak mengerjakan PR. Sehingga inilah yang menjadi kecemasan, menjadi kesulitan yang saya alami sebagai pendidik, khususnya di kelas 6 ini. Pak Stefan mengajar di kelas 6 ya? Ya, saya mengajar di kelas 6. Jumlah siswanya 11 orang. 11 orang. Dan 2 orang saja yang rajin mengerjakan PR. Artinya PR itu mereka kumpulkan tepat waktu. Sementara 9 orang lainnya itu sama sekali bervariasi ya Pak Lur ya. Ada yang mengerjakan setengah, ada juga yang sama sekali tidak mengerjakan PR. Jadi ini kesulitan yang saya alami di sekolah. Oke, baik. Berarti pada kesempatan ini Pak Stefan ingin memecahkan masalah terkait dengan boleh dibilang anak-anak malas mengerjakan tugas ya. Tugas baik itu tugas. Kalau tugas di sekolah selama proses pembelajaran berjalan baik. Kalau di sekolah itu berjalan dengan baik, tetapi tugas mandiri itu yang diselesaikan di rumah, tugas itu mandiri. yang saya katakan tadi ada yang kalau 2 orang mereka selalu mengerjakan, tetapi yang 9 orang ini yang pekerjaan individunya di rumah itu yang bervariasi, tapi lebih banyak yang sama sekali tidak mengerjakannya. Oke, baik. Berarti anak-anak malas mengerjakan PR. Baik, terima kasih Pak Stefan. Kira-kira kalau boleh tahu nih, apa harapan Pak Stefan setelah diskusi ini nanti berhasil? Iya. Nah, Tujuan saya ini datang ke rumahnya Bapak Flori pada sore hari ini, adapun tujuan yang saya ingin capai yaitu mencari solusi lah atas masalah ini, yaitu meningkatkan kembali minat siswa ini untuk mengerjakan PR. Harapan saya tidak hanya mengembalikan minat baca ini, tapi sampai pada kesadaran siswa itu mengerjakan PR itu adalah kebutuhan mereka. Itu yang menjadi tujuan saya, ingin berdiskusi dan ingin menemukan solusi pada diskusi parcel hari ini dengan Pak Oke, baik. Flori. Tanggung jawab mereka sebagai siswa itu harus Iya, betul dijalankan. tepat sekali. Baik. Oke, Pak Stefan. Kira-kira hasil penglihatan sendiri Pak Stefan di sekolah ini, kira-kira penyebab masalah itu sampai anak-anak itu malas mengerjakan PR itu, kalau saya menurut Pak Stefan sendiri gitulah, yang lihat situasi nyata di sekolah itu disebabkan oleh faktor apa, Pak Stefan? Penyebabnya Pak Flori banyak ya Pak Flori ya, penyebabnya ini. Tetapi yang paling utama penyebab yang saya lihat, rutinitas siswa sepulang dari sekolahnya di rumah. Akhir-akhir ini Pak Flori, memang tidak bisa dipungkiri bahwa 2 pekan terakhir ini harga kemiri semakin melonjak.
dari harga 24.000 per kilo itu melonjak mencapai 40.000 per kilo. Rutinitas harian orang tua juga sesuai dengan melonjaknya harga kemiri ini. Sehingga Berarti kalau saya tangkap ini Pak Stefan ya, berarti sebagian besar pekerjaan orang tua dari murid Pak Stefan itu sebagai petani. petani, benar sekali, sebagai petani. Dan hal ini Pak Flori sangat berdampak pada rutinitas belajar anak-anak di rumah. Ya, itu. Sebelum anak-anak di sekolah, sebelum anak-anak ke sekolah, orang tua sudah pesan memang anak pulang sekolah sebentar nyusul ibu dan bapak ke kebun. Jadi sekarang mereka sih memang sekarang ini harga kemiri naik, mau belanja uang banyak, anak-anak pasti maunya uang banyak. Apalagi kalau diumpan dengan kata-kata nanti kamu akan dibelikan ini kalau kamu rajin memilih kemiri dengan bantu orang tua. Jadi betul harus dikasih hadiah baru mereka. Ya, lalu anak-anak ini ke sekolah sudah pikirannya sudah dihantui dengan Iya, dapat uang ini targetnya. targetnya. Ya, pulang sebentar ini harus langsung ke kebun. Sehingga sepulang dari sekolah, anak-anak ini langsung makan siang, lalu mengganti pakaian, langsung nyusul ibu dan bapaknya ke kebun. Sampai di kebun itu kan aktivitasnya banyak, mulai dari pilih, bersih sampai pada pikul bawa pulang ke rumah. Sore hari. Dan setelah sore hari mereka mandi, ada yang mandi, ada juga yang karena sudah lelah langsung makan malam. Habis makan malam, tahu sudah Pak Floria sudah capek, kedua orang tua juga sudah capek. Tapi kalau misalnya ada rutinitas juga anak-anak saya lihat, karena saya dekat dengan lingkungan tempat tinggal. Iya. Oh berarti Pak Stefan tinggal dekat dengan atau sekampung dengan ini siswa-siswa ini. Beberapa kali saya mengamati itu rutinitas mereka malam itu meniti kemiri bersama dengan orang tua. Iya. Sehingga saya juga sempat berpikir kok begini jadinya. Tapi ingin mencari solusi ya kapan? Makanya saya datang di Pak Flori sekarang ini untuk mendiskusikan ini semua. Baik, berarti pada intinya menurut Pak Stefan ini anak-anak itu malas mengerjakan PR. Salah satu faktor utamanya membantu orang tua. Kalau boleh tahu nih Pak Stefan, kira-kira faktor yang membuat anak malas itu Pak Stefan yakin dengan satu faktor itu saja atau adakah dorongan atau faktor luar yang menyebabkan khususnya motivasi anak sendiri? Karena ada anak yang komitmennya kan kuat. Ya. Kira-kira menurut Pak Stefan itu bagaimana itu melihat situasi nyata itulah yang ada di kampung itu. Baik Pak Flori ya. Benar apa yang saya katakan oleh Pak Flori bahwa memang faktor utamanya itu yaitu kurangnya perhatian orang tua untuk memberikan ruang dan waktu bagi anaknya untuk mengerjakan PR di rumah. Selain itu juga ada itu juga penyebabnya itu dari strategi pembelajaran yang saya berikan di kelas. Di kelas itu. Ya, saya kurang memperhatikan apa yang dikatakan kesiapan belajar, kebutuhan belajar, dan minat belajar anak. Sehingga ini juga yang menjadi penyebab mungkin membuat siswa itu kurang termotivasi untuk mengerjakan PR yang setiap kali saya berikan. Dan juga memang selama ini juga rekan-rekan sejawat sempat menyampaikan bahwa kok anak-anaknya Pak Stefan di kelas 6 itu malas sekali kerja PR. Sempat kami berdiskusi tetapi tidak sempat mencari jalan keluar. Dalam proses pembelajaran maksud saya ini Pak Stefan, paling tidak kan Pak Stefan menanyakan langsung itu. Nah, di situ kan Pak Stefan bisa menggali lah penyebab dari anak sendiri itu faktornya memang ada yang malas kah atau seperti apa sehingga mereka itu sulit sekali mengerjakan PR. Bahkan dari cerita Pak Stefan tadi hanya dua yang dari 11 itu. Kira-kira faktor lain tadi yang disampaikan Pak Stefan itu gaya belajar itu gaya mengajar guru. Kira-kira kan ada faktor ini Pak Stefan. Apa target yang harus dikembangkan untuk masalah ini bisa diatasi gitu loh? Baik ya Pak Flori ya.
memang dalam pembelajaran itu saya sering tanya, kok kamu ini malas sekali kerja PR? Tapi yang mereka ungkapkan di saya itu, Pak, kami capek Pak, pulang dari kebun, pulang dari sekolah, pulang dari kebun habis malamnya titik kemiri. Ini jawaban dari mereka, dan saya juga mengamati langsung benar apa yang disampaikan. Kan lihat langsung mereka pulang dari sekolah itu kesibukannya itu hanya membantu orang tua meniti kemiri, mengurus kemiri lah. Sehingga dari masalah ini rencana saya itu adalah membangun komunikasi yang intens dengan kepala sekolah, juga rekan sejawat, termasuk dengan orang tua, untuk membuat suatu pemahaman yang sama terkait dengan masalah ini, yaitu terkait dengan ruang dan waktu bagi siswa untuk mengerjakan PR-nya di rumah ini. Sehingga dengan cara ini nanti feeling saya ketika pemahaman antara guru, kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua, ketika semua pemahaman sama, maka akan masalah ini tak akan terpecahkan. Khususnya memberikan ruang dan waktu bagi siswa ini atau anak dari orang tua ini mengerjakan PR di rumah. Walaupun membantu orang tua, tetapi itu harus dibuat skala prioritas lah, mana yang lebih didulukan oleh siswanya. Ya, seperti itu Pak. Baik Pak Stefan, kalau saya tangkap tadi, artinya Pak Stefan sudah mengidentifikasi ini persoalan kemudian rencananya. Seperti apa dalam pelaksanaannya nanti dari perencanaan yang Pak Stefan lakukan? Baik Pak ya, pelaksanaannya nanti Pak Rudi, kalau yang pertama saya lakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah bahwa ada masalah ini, masalah saya terkait dengan minat siswa mengerjakan PR. Lalu disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa hal ini harus dibicarakan bersama dengan orang tua di rumah. Nah, ketika Bapak Kepala Sekolah memahami kesulitan ini dan memberikan ruang dan waktu bagi saya untuk mencari sebuah solusi, maka saya setelah dari Kepala Sekolah saya berkonsultasi dengan rekan sejawat sudah. Untuk yang pertama secara internal dulu, menggali dari mereka tentang apa upaya-upaya yang harus dikembangkan atau strategi pembelajaran yang mau dikembangkan sehingga minat mengerjakan PR dari siswa ini teratasi. Ketika semua itu sama, langkah yang berikutnya adalah mengundang orang tua, memberikan waktu dan ruang atau mengadakan rapat mendiskusikan khusus tentang minat siswa yang malas mengerjakan PR ini. Bukan hanya 9 orang saja, tetapi targetnya 11 anak ini semua orang tuanya dipanggil atau diundang untuk ikut rapat. Lalu dalam rapat itu poin yang ingin disampaikan adalah bagi orang tua harus membuat skala prioritas, yaitu anak-anaknya itu harus lebih mengutamakan menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan tugas belajarnya. Salah satunya yaitu mengerjakan PR. Betul. Ya. Setelah mengerjakan PR, orang tua juga harus diberi pemahaman bahwa mereka juga turut mempunyai andil untuk meningkatkan kualitas belajar anaknya. Mereka bisa tanya sampai pada apakah PGR-nya sudah dikerjakan, bagaimana bukunya masih ada, poinnya. Artinya setiap proses pembelajaran yang ada di sekolah paling tidaklah anak-anak orang tua menanyakan bagaimana dengan pembelajarannya, kebutuhan belajarnya. Betul. Sehingga bagi saya itulah yang menjadi poin penting dalam tahap pelaksanaannya dalam rapat bersama dengan orang tua. Ya. Tetap juga nanti kalau misalnya ada masukan dari orang tua, itulah menjadi kekuatan bagi kami untuk segera melaksanakan perbaikan di kelas dalam pembelajaran. Baik Pak Stefan, tadi kan sudah jelas nih pelaksanaan kegiatannya. Kira-kira menurut Pak Stefan kapan ini dilaksanakan nih? Begini Pak, ketika selama ini memang saya merenung sendiri, saya macamnya malas mau masuk kelas. Karena saya berpikir begini,
untuk apa saya masuk kelas? Kok siswanya macam malas mengerjakan PR. Tetapi ketika berdiskusi dengan Pak Flori pada sore hari ini ya, maunya saya sekarang langsung Menerapkan gitu ya. menerapkan begitu. Dalam proses pembelajaran. Maunya langsung ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah, lalu membuat rapat bersama dengan orang tua murid dan juga langsung ya memberikan PR supaya tahu bagaimana hasilnya terhadap masalah ini. Sehingga konsep saya Pak Flori ya, mulai besok saya harus segera berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kalau memungkinkan waktunya langsung berdiskusi dengan rekan sejawat. Mungkin besok itu dilaksanakan dan 2 hari lagi langsung mengeluarkan undangan untuk orang tua sehingga 3 hari lagi itu pelaksanaannya sudah dilaksanakan rapat itu. Sehingga kami targetnya minggu depan itu sudah ada peningkatan, ada perubahan-perubahan pada sikap siswa sudah. Oke, baik. Berarti dalam waktu Itu ya, dekat. dalam waktu dekat. Oke. Baik, Pak Stefan. Kalau seandainya berjalan nih, Ya. berjalan. Kira-kira harapan Pak Stefan dengan anak-anak ini maksudnya kan ada penegasan dari guru gitulah Ya. terkait dengan pelaksanaan yang kita lakukan. Nah, apa tolak ukur Pak Stefan dengan keberhasilan anak-anak itu dalam menjalankan setiap program yang Pak Stefan lakukan itu? Tolak ukurnya ya Pak Flori ya. Yang pertama itu ada perubahan sikap siswa. Sikap siswa itu ya. Semua siswa itu sudah benar dan salah itu soal kedua. Soal kedua. Yang Tetapi penting, PR ini kalau misalnya 5 nomor ya 5 nomor itu iya, dikerjakan. betul sekali. Ya. Soal benar dan salah itu bagi saya soal kedua, tetapi mereka menunjukkan tanggung jawabnya Dalam menyelesaikan tugas PR. ini. Itu yang pertama. Ada perubahan peningkatan sikap ini. Sikap ya. Memang orang bilangnya Pak Flori ya, tidak semudah membalikan telapak tangan. Betul sekali. Mungkin perlahan dalam waktunya waktu sampai pada indikator yang berikutnya adalah munculnya apa yang dinamakan mindfulness atau kesadaran penuh. Tanpa saya suruh lagi nanti, tanpa diingatkan, Ya. mereka mengerjakan PR atau bahkan mereka sampai menanyakan ada PR kah Pak? Dan hal inilah yang menjadi hal berikut yang menjadi kesuksesan dari pola pendekatan dan kolaborasi yang kami bangun bersama kepala sekolah, orang tua, rekan sejawat, bahkan dengan siswa itu sendiri. Jadi itu target yang ingin saya capai. Indikatornya Tolak ukurnya tadi di perilaku siswanya perilaku ya. dan kesadaran Ya. penuhnya itu. Baik Pak Stefan, kalau menurut saya ini Pak Stefan, barangkali bisa Pak Stefan menerapkan apa yang disebut dengan kesepakatan kelas lah. Iya. Artinya untuk menambah tanggung jawab atau komitmen anak-anak dalam menjalankan setiap tugasnya. Iya. Kalau seperti itu Pak Stefan, kira-kira bagaimana penerapannya untuk menerapkan rasa tanggung jawab anak itu dalam dirinya gitulah. Kalau dari Pak Stefan sendiri seperti apa itu? Iya. Masukan dari Pak Flori itu menjadi hal yang sangat luar biasa juga, yaitu membuat seperti keyakinan kelas lah ya. Oh iya. Membuat keyakinan kelas yang mana dari siswa, oleh siswa, dan untuk siswa. Dan mungkin ini yang membutuhkan sebuah kesepakatan yang harus dibangun bersama dengan siswa, karena dari sebuah keyakinan tentu ada efeknya. Ada efeknya. Khususnya dalam diri anak-anak. Dalam gitu, diri anak, ya ada efeknya. Ketika mereka tidak mengindahkan apa yang menjadi perkataan mereka sendiri atau keyakinan yang mereka buat sendiri, pasti berefek pada keinginan kita bukan hukuman, tetapi ada efek jerah yang maksudnya saja untuk membangun kesadaran mereka dalam dirinya anak-anak. Seperti itu. Oke Pak Stefan, rupanya mengalir ini diskusi ini. Ya. Baik, dalam proses pelaksanaannya perlu tidak bantuan orang lain ini, maksudnya orang luar yang mendukung Pak Stefan supaya apa yang direncanakan ini berhasil dengan baik. Orang bilang Pak Flori ya, no man is island. Artinya tidak ada manusia yang hidup sendiri. Secara sendiri. Apalagi kita ini makhluk sosial. Seperti yang saya sampaikan Pak Flori, kalau misalnya saya berjalan sendirian, saya kurang yakin. Pak Flori. Saya harus bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, yaitu kepala sekolah, rekan sejawat,
orang tua, termasuk anak-anak itu sendiri, dan juga mungkin ada pengawas, sehingga beberapa pihak inilah yang mendukung kegiatan saya, baik itu dari segi sarana dan prasarana dan juga dari segi pikiran-pikiran yang mungkin memberikan masukan, dan itu sangat berguna bagi pemecahan masalah terkait dengan masalah minat siswa ini dalam mengerjakan PR. Baik, berarti peran orang luar juga sangat penting dalam membantu Pak Stefan melaksanakan program ini gitu ya. Intinya Kira-kira kolaborasi lah. Kira-kira komitmen apa yang Pak Stefan ingin kembangkan untuk mencapai program ini? Komitmennya Pak Flori yaitu saya harus bertanggung jawab melaksanakan aksi nyata, dan semua yang hasil diskusi kita pada sore hari ini merupakan sebuah konsep, dan saya berkomitmen agar dalam waktu 1 dan 2 hari 3 hari ke depan ini itu segera dilaksanakan. Dan komitmen ini juga akan berdampak pada bagaimana tanggung jawab saya untuk menumbuhkan kesadaran pada anak ini untuk mengerjakan. Karena tanggung jawab kita sebagai guru kan harus mulia begitu Pak Stefan. Tugas guru ini mulia. Sehingga tanggung jawab ini menjadi bukan beban lah, tetapi menjadi komitmen yang saya harus laksanakan dalam tugas pembelajaran, dalam tugas pemimpin pembelajaran dalam pelaksanaan tugas. Pada prinsipnya memerdekakan anak, memerdekakan anak dalam belajarnya. Baik Pak Stefan, rupanya sisi kita pada sore hari ini sudah berakhir. Saya ingin tanya ini Pak Stefan. Apa yang Pak Stefan dapatkan dari diskusi ini? Saya sangat berterima kasih ya Pak Flori ya. Ketika saya tidak hadir untuk berdiskusi dengan Pak Flori Persekutuan ini, tentu masalah saya ini tetap ada dalam diri saya. Tapi setelah berdiskusi dengan Pak Flori, semuanya walaupun dalam bentuk konsep, tetapi konsep ini adalah menjadi komitmen seperti yang sampaikan tadi ini. Dan menjadi komitmen bagi saya untuk bisa melaksanakan sebuah aksi untuk bisa memecahkan masalah ini. Sehingga perasaan saya kesempatan ini senang, bahagia, dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Flori yang sudah bisa menggugah segala potensi yang ada pada diri saya untuk bisa segera melaksanakan perbaikan. Baik. Terima kasih Pak Flori. Oke. Terima kasih Pak Stefan. Saya juga ikut merasa senang karena Pak Stefan merasa lega mendapat solusi dari setiap permasalahan yang dilakukan. Terima kasih Pak Stefan. Terima kasih Pak Flori, dan atas segala pengorbanannya, waktu dan tenaga. Mungkin ada kesibukan lain Pak Flori, tapi karena saya bertamu pada sore hari ini sehingga Pak Flori bisa ini. Terima kasih Harus Pak Flori. setia pada Merdeka senior. Ya. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Flori sebagai coach dan Pak Stefan sebagai coach yang telah mempraktikkan coachingnya dengan alur tirta. Baik, dari yang saya amati dalam kegiatan ini, kegiatannya sesuai dengan alur coaching, yaitu alur tirta. Mulai dari tujuannya tadi, Pak Flori selaku coach bisa menanyakan apa yang menjadi tujuan dari diskusi ini. Kemudian coach dan coach tadi mampu mengidentifikasi apa yang menjadi penyebab dari persoalan ini. Lalu hasil dari situ tadi sama-sama bisa merencanakan apa aksi yang mau dijalankan. Kemudian tanggung jawabnya bisa membuat komitmen untuk melaksanakan, sehingga apa yang menjadi masalah atau kendala yang dihadapi oleh Pak Stefan ini bisa teratasi. Jadi saya ucapkan terima kasih telah melaksanakannya dengan baik. Kemudian yang boleh saya tanyakan kepada Pak Flori sebagai coach di sini, kira-kira bagaimana perasaan Pak Flori setelah berdiskusi dengan Pak Stefan ini? Terus mengapa perasaan itu muncul? Baik, terima kasih. Seperti yang disampaikan tadi itu, 3 kompetisi yang harus dapat saya lakukan. Yang pertama itu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan dengan rasa. Kemudian yang ketiga adalah menggali pertanyaan bobot. Menurut saya semua kompetisi ini sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian perasaan saya sangat senang
di mana Pak Stefan sudah menemukan solusi dari setiap masalah yang dihadapi, dan berakhir pada komitmen Pak Stefan sendiri untuk melaksanakan dari setiap perencanaannya agar anak-anak itu 100% berkomitmen dalam dirinya mengerjakan tugas itu dengan baik. Berarti bahagia ya Pak Flori. Bahagia sekali. Baik, terima kasih karena Pak Flori sudah bahagia, yang pasti Pak Stefan juga sudah bahagia. Lalu harapan dari saya, Pak Stefan tadi sudah punya komitmen ya. Kalau dalam 2-3 hari ke depan, komitmen itu pasti dilaksanakan Pak ya. Terus untuk Pak Florinya, kiranya praktik coaching ini dapat kita jalankan lebih baik lagi. Semoga. Terima kasih. Terima kasih Pak Stefan, terima kasih Pak. Salam bahagia dan merdeka belajar. Selamat sore Pak Matius. Selamat sore Pak Flori. Selamat sore Pak Stefan. Selamat sore Pak Flori. Baik, kembali lagi kita melakukan kegiatan coaching. Pada kesempatan ini saya berperan sebagai pengamat, kemudian Pak Matius sebagai coach, dan Pak Stefan sendiri sebagai coachnya. Baik, maksud kegiatan ini di mana bisa mengembangkan kegiatan coaching ini. Untuk itu pada kesempatan ini kami melaksanakan kegiatan praktik coaching, di mana Pak Stefan berperan sebagai coachnya dan Pak Matius sebagai coaching. Oke, Pak Stefan, sejauh mana persiapan kegiatan sebagai coachnya? Baik Pak Flori, sebagai coach tentu saya harus memiliki persiapan yang matang, di mana saya harus bisa mengembangkan 3 aspek penting yang menjadi kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang coach, yaitu presence atau kehadiran penuh, selalu mendengarkan dengan aktif dan rasa, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bermuara pada solusi yang ingin dicapai oleh seorang coach. Oke, baik, terima kasih Pak Stefan. Nah, tentunya sesuai dengan alur kita ya, di mana dalam tiap kompetisi itu, dalam pendekatan ceritanya, di awalnya itu menetapkan tujuannya, kemudian keduanya identifikasi, ketiga rencana aksi, dan sampai yang keempat tanggung jawab. Baik, waktu dan kesempatannya saya berikan seluas-luasnya kepada Pak Stefan sebagai coachnya dan Pak Matius sebagai coachnya. Selamat melaksanakan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Pak Matius. Selamat sore Pak Stefan. Apa kabar? Kabar baik Pak Stefan. Tentu perjalanan Pak Matius kali ini sungguh melelahkan ya. Iya, benar sekali itu Pak. Ya, dan tentu pasti memiliki sebuah hal yang ingin didiskusikan kepada Iya, Pak benar Matius. sekali itu Pak. Karena itu Pak Flori, perjalanan yang sangat jauh, tentu konsentrasi dan perhatiannya butuh refresh lah. Ya, karena itu saya mengajak Pak Matius untuk bisa mengambil sikap duduk yang santai, rileks, yang menurut Pak Matius itu nyaman. Saya juga Terima kasih. yang teman. Dan mari kita pejamkan mata, kita rasakan kita sekarang duduk di atas kursi dan kita sedang berpijak pada lantai, dan arahkan perhatian kita untuk bisa mencari solusi atas masalah setiap problema yang ada dalam diri kita masing-masing. Dan mari kita tarik nafas pelan-pelan, rasakan udara yang masuk dalam lubang hidung, lepaskan pelan-pelan. Sekali lagi mari kita hirup nafas, rasakan di rongga dada dan hembuskan pelan-pelan. Mari kita buka mata dan mari kita tolak kiri dan kanan, menyaksikan atau melihat apa yang ada di sekitar kita. Bagaimana Pak Matius rasanya di awal ini? Apakah sudah rileks? Baik sekali Pak. Dari kepenatan yang ada, kayaknya sudah membaik. Ya. Baik Pak Matius, memang ya
kemarin-kemarin Pak Matius telepon dengan saya. Iya, benar sekali. Saya memiliki waktu yang sangat padat, Pak Matius, ya. Sebagai guru dan juga banyak tugas sosial yang harus saya emban. Tetapi saya sangat penasaran dengan apa maksud dan tujuan Pak Matius ini. Kadang telepon, kadang WA juga ya. Iya, itu benar. Karena itu saya memberikan ruang dan waktu secara khusus kepada Pak Matius pada kesempatan ini. Pak Matius, apa sih tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Matius ini dalam kegiatan diskusi pada sore hari ini? Baik, terima kasih Pak Stefan. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Stefan itu berkali-kali kemarin itu saya coba telepon, Iya. lalu bahkan pesan pas juga saya sampaikan minta waktunya Pak Stefan untuk berdiskusi. Baiklah Pak Stefan, sebenarnya mengapa saya minta waktunya Pak Stefan kemarin itu untuk berdiskusi pada sore hari ini? Jadi begini Pak Stefan, saya ini mengajar di kelas 5 di STK Bangkung. Kelas 5 ya? Iya. Jumlah murid saya itu Pak tidak banyak, 5 orang saja. Tetapi dalam pembelajaran itu Pak, akhir-akhir ini saya temukan bahwa anak-anak itu tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran. Jadi saya amati dari rasa ketertarikannya atau rasa antusiasnya terhadap pembelajaran itu memang tidak ada Pak. Makanya kemarin itu saya coba minta waktunya Pak Stefan untuk kita berdiskusi. Lalu harapannya kiranya dengan kegiatan ini Pak Stefan, saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Artinya saya saja bisa kembali fokus lagi. Jadi itu masalahnya Pak Stefan. Baik ya, Pak Matius, ya. Setiap masalah pasti ada solusi. Iya, Pak. Menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Matius. 5 orang siswa saja. Iya. Tetapi 5 orang siswa ini sulit sekali fokus dalam belajar. Apa penyebabnya, Pak Matius? 5 orang siswa ini tidak fokus dalam pembelajaran. Iya Pak, terima kasih. Jadi sejauh yang saya amati, siswa itu tidak fokus. Sebenarnya hal pertama yang saya lihat itu Pak, mereka itu bosan. Lalu hal kedua yang saya lihat, mungkin saja mereka bosan atau tidak tertarik dengan proses pembelajaran. Karena cara saya mengajar itu mungkin tidak berkenan di hati mereka atau di pikiran mereka. Karena selama ini memang saya mengajar itu habis ada ceramah, lalu paling diskusi. Setelah itu ceramah lagi, diskusi lagi. Mungkin itu juga menjadi faktor mengapa mereka jenuh, sehingga mengakibatkan mereka tidak fokus. Jadi itu Pak, itu yang saya bisa amati. Kata kuncinya tadi Pak Matius, bosan itu disebabkan oleh strategi pembelajaran ya, Pak Matius, ya? Iya, bisa. Strategi yang satu arah, Iya. yaitu ceramah dengan hanya diskusi. Iya Pak. Seperti itu dia punya masalahnya. Berarti Pak Matius sendiri sudah bisa menemukan penyebabnya ya. Iya, sepertinya Pak, masalahnya mungkin seperti itu. Lalu dari penyebabnya ini ya Pak Matius ya, apakah Pak Matius pernah mencoba hal-hal baru dalam pembelajaran? Iya Pak, mencoba memang mungkin baru satu kali, itu pun tidak full saya coba Pak. Tetapi berpikir tentang hal yang baik untuk saya lakukan menurut saya, ya Pak, tidak tahu menurut Pak Stefan ya, memang pernah. Misalnya satu kali itu saya pernah kasih berikan video kepada mereka. Iya, semangatnya untuk menyaksikan itu sangat tinggi sekali Pak. Jadi itu yang pernah saya coba. Berarti ketika memberikan video mereka, Iya. berarti dari sini Pak Matius ya, dari percobaan ini, bagaimana rencana aksi yang ingin dikembangkan oleh Pak Matius selanjutnya? Oke Pak, dari percobaan itu Pak, saya berpikir bahwa mungkin benar sih dugaan saya bahwa masalahnya ini siswa tidak fokus ini karena bosan, lalu karena metode mengajar saya yang itu saja, sehingga setelah saya evaluasi atau saya merencanakan bahwa kedepannya saya harus bisa menyediakan media pembelajaran yang bervariasi, kemudian
menyiapkan video-video pembelajaran. Memang selama ini Pak, video-video pembelajaran itu saya sudah pernah download dari YouTube Kak, tetapi video itu untuk dijadikan, ya boleh dikatakan sampah, simpan baik, aman Di HP atau iya, di HP dan di di- laptop, tidak pernah digunakan untuk pembelajaran. Jadi mungkin itu rencana saya ke depan Pak, menggunakan metode yang bervariasi, sepertinya video itu tadi. Kemudian cara saya mengajar juga harus berubah atau diperbanyak lah. Karena saya berpikir bahwa ketika anak itu mungkin mendapatkan pembelajaran dengan cara yang sama terus, mungkin tingkat jenuhnya itu tinggi sekali. Jadi mungkin itu rencana saya ke depan. Saya juga sepakat ya dengan rencana aksi dari Pak Matius, dan hasil itu tepat sekali itu. Artinya ketika siswa bosan dalam pelajaran, pasti kita mencari tahu apa sih penyebabnya. Iya. Dan Pak Matius tadi sudah mengambil sebuah langkah perubahan dengan membuat percobaan, dan hasilnya sukses ya Pak Matius ya. Iya, iya. Nah, Walaupun Pak tidak Matius- sempurna. Dan strategi dari Pak Matius ke depan ini rencananya adalah penggunaan sumber belajar, metode yang bervariasi dalam pembelajaran. Saya juga sepakat seperti itu ya, Pak Matius ya. Dan ini merupakan tugas kita sebagai guru untuk bisa menganalisis kebutuhan, minat, dan cara anak belajar. Tepat sekali itu. Mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Matius ini, kira-kira kapan ini bisa dilaksanakan ini rencananya? Ya, tentu saya berpikir begini. Karena ketika saya menunda-nunda ini perbaikan, itu berarti masalah yang sama akan terlarut dalam ketidakbaikan. Artinya situasi ini terus berlarut, berarti kemampuan anak juga pasti tetap sudah sama. Karena itu Pak Stefan, saya punya rencana ini, perbaikan ini baik dari segi metode, media, strategi tadi saya akan jalankan 2-3 hari ke depan. Dan harus cepat, Lebih cepat, iya, lebih cepat, lebih baik. itulah Pak Matius ya. Keinginan kita itu memang adanya sebuah perubahan. Dan harapan saya Pak Matius itu kan sebagai guru muda yang memiliki potensi, dan harapan saya Pak Matius ini menjadi agen perubahan lah di lingkungan sekolahnya untuk bisa merencanakan dan melaksanakan ini semua. Dukungan seperti apa yang Pak Matius inginkan untuk bisa melaksanakan semua rencana ini atau aksi ini? Iya, benar sekali itu Pak Stefan. Saya memang sempat berpikir, tapi pikiran itu terus ada dalam pikiran saya saja, tidak pernah mencoba untuk melakukannya. Baik dalam pemikiran saya pasti begini, dukungan itu saya butuhkan, baik itu dari sarana, prasarana, dan yang pertama sekali mungkin menurut saya pasti begini, dukungan itu yang pertama tentu dari pimpinan selaku penentu kebijakan di sekolah saya. Kemudian dukungan dari rekan sejabat. Dukungan dari rekan sejabat ini Pak, tentu misalnya saya harus melakukan kolaborasi atau berdiskusi dengan teman-teman terkait dengan strategi ataupun metode yang tepat yang disesuaikan dengan topik pembelajaran. Artinya Pak Stefan, metode itu nanti menurut hasil diskusi kami dengan guru-guru itu bisa memperbaiki tingkat fokusnya anak-anak ini agar mereka lebih fokus lagi atau mereka lebih antusias lagi dengan pembelajaran. Sehingga saya butuh dukungan dari kepala sekolah, rekan-rekan guru. Lalu dukungan dari siswa. Kemudian dukungan dari orang tua ini Pak Stefan saya pikir begini, karena terkadang anak-anak ini kan pergi sekolahnya, kalau mereka tidak diperhatikan oleh orang tuanya ya pergi dan pulangnya sama, sehingga dukungan orang tua ini kiranya memotivasi anak untuk bisa pergi sekolah itu dengan persiapan yang baik. Misalnya tadi apa yang menjadi tugas di rumah itu dikerjakan. Kemudian dukungan dari siswa ini Pak Stefan saya pikir begini, kalaupun niat kita sebagai guru itu sangat baik, tetapi ketika tidak diimbangi oleh niatnya siswa atau keinginan siswa, saya pikir itu tidak bisa dijalankan. Karena itu Pak Stefan, menurut saya dengan siswanya nanti saya coba menggali kemauan mereka.
menggali, kemudian membuat kesepakatan kelas yang berakibat pada perbaikan pembelajaran. Misalnya Pak Stefan begini, saya coba nanti berdiskusi dengan anak-anak apa yang mereka mau dalam pembelajaran itu, lalu apa yang saya mau sebagai guru. Nah, apa yang mereka mau, apa yang guru mau itu disamakan lalu dijadikan itu sebagai sebuah kesepakatan. Sehingga saya pikir Pak Stefan, karena keinginannya itu berasal dari murid dan guru, saya pikir kesadaran untuk menjalankannya pasti sama-sama punya kesadaran. Jadi mungkin itu dukungan yang saya perlukan. Lalu terkait dengan sarana Pak Stefan. Jadi tentu misalnya tadi untuk menyiapkan video ini saya butuh laptop. Kebetulan di sekolah saya juga ada 3 laptop. BIV juga ya, Tidak Pak, BIV-nya memang tidak ada. Cuman hotspot dari HP. Jadi iya susah. Jadi dukungan dari dukungan laptop itu saya butuhkan. Dukungan sarannya saya butuhkan. Mungkin seperti itu dukungannya. Kalau saya Mungkin ada yang Pak Stefan bisa tambahkan terkait dengan hal ini. mencermati apa yang disampaikan Pak Menteri, berarti harus membangun sebuah simbiosis mutualisme ya Pak ya. Iya Pak, itu dia harus saling menguntungkan. Saling menguntungkan, artinya bukan hanya siswa yang diuntungkan, tetapi guru juga. Iya Pak. Bagaimana dia nyaman, siswa juga nyaman, kepala sekolah nyaman, orang tua juga nyaman, sehingga lingkaran mitologi simbiosis mutualisme ini benar-benar terlaksana. Dan saya mengajukan info dan propisia kepada Pak Matius ya, karena Pak Matius ini saya berpikir memiliki potensi yang luar biasa, seperti yang saya katakan tadi, guru muda dan ya sangat energi, dan harapan saya menjadi agen perubahan. Dan terhadap semua ini, ketika ada konsep, ada rencana dan simbiosis mutualismenya terbangun dengan baik, komitmen Pak Matius bagaimana untuk bisa mengatasi ini semua? Ya, terima kasih Pak Stefan. Jadi komitmen saya yang pertama itu berkolaborasi, berdiskusi, karena pada hakikatnya Pak Stefan, jadi kegiatan kita sore hari ini saja bisa dijalankan itu karena pada prinsipnya bahwa kita itu makhluk sosial yang perlu interaksi atau perlu dukungan orang lain. Makanya sore ini kita bisa jalankan ini. Lalu yang pasti dengan teman-teman juga Pak Stefan, diskusi ini sangat penting. Itu komitmen saya yang pertama, diskusi dengan pimpinan, kepala sekolah, kemudian dengan siswa tadi. Kemudian yang kedua, menyiapkan berbagai metode dan media yang pas dan tepat untuk dijadikan sumber dalam pembelajaran. Kemudian materi juga, jangan asal-asal materi, tetapi harus benar-benar konten yang sesuai dengan topik pembelajarannya. Kemudian yang ketiga Pak, komitmen untuk membuat kesepakatan kelas itu bersama dengan siswa. Kemudian yang berikutnya lagi Pak Stefan, itu saya harus jalankan secepatnya. Itu komitmen saya. Ya, tentunya saya merasa bahwa Pak Matius ini ingin segera melaksanakan ya. Iya, benar sekali Pak Matius ini semangat sekali ya. Iya Pak, karena Pak Stefannya semangat. Ya, saya merasa sangat tertarik dengan cerita yang disampaikan oleh Pak Matius, dan semua yang dikatakan Pak Matius ini saya berpikir sebuah konsep, dan harapan saya ingin mendengarkan cerita lagi dari Pak Matius 2-3 minggu ke depan lah, terkait dengan saya siap. Bagaimana hasilnya. Siap. Bisa ya Pak Matius ya? Bisa siap. Saya ingin cerita menarik dari Pak Matius lagi terkait dengan hasilnya seperti apa ya. Bagaimana perasaannya Pak Matius sekarang ini? Ya, puji Tuhan Pak Stefan. Dari kemarin itu saya telepon itu resah terus Pak Stefan, ini ada waktu atau tidak? Mohon maaf ya Pak Matius ya, ini kesibukan ini. Iya. Terus pas saat BA-nya kemarin mengatakan ada waktu, terus sampai pada sore hari ini kita bertemu saja tadi Pak Stefan, itu perasaannya sudah gembira. Apalagi dengan diskusi yang panjang lebar ini tadi, dengan masalah yang saya ajukan, Pak Stefan bisa mencoba bagaimana saya bisa menemukan sendiri masalahnya. Jadi luar biasa Pak Stefan, saya sangat gembira, sangat bahagia pada sore hari ini. Jadi
masalah yang saya temukan selama ini pasti dapat solusinya hari ini. Baik, kalau Pak Matius merasa senang, saya juga turut berbahagia dan merasa senang ketika Pak Matius nanti pulang bisa merencanakan semua itu dan melaksanakannya, dan 2 minggu ke depan lagi mendengarkan cerita yang menarik dari. Selamat ya Pak Matius ya. Iya. Dan semoga sukses, sehat selalu dalam melaksanakan tugas. Amin Pak Stefan. Semoga saya berjalan. Salam bahagia dan merdeka. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih kepada kedua rekan saya, Pak Stefan selaku coach dan Pak Matius selaku coaching. Luar biasa dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh semangat di sore hari ini. Nah, untuk saat ini saya ingin pertanyaan berupa umpan balik gitulah kepada Pak Stefan selaku coach pada kesempatan ini. Perasaannya gimana nih Pak Stefan setelah melaksanakan kegiatan coaching? Ya, perasaannya lega, bahagia dan merasa nyaman karena coachnya juga hadir secara penuh dan setiap menyampaikan ceritanya itu selalu menarik dan bagi saya itu sangat luar biasa, sehingga saya juga ikut berbahagia dan juga merasa senang dalam berdiskusi pada sore hari ini. Seperti itu Pak. Ya, baik, betul sekali. Hasil pengamatan saya juga demikian Pak Stefan, di mana dari 3 kompetisi tadi, pertama tadi melakukan gerakan teknik stop, itu luar biasa sekali. Iya, Ya. mengembirakan sekali. Betul, Pak Matius ini merasa lega saya lihat. Iya, Ya. Kemudian yang kedua, kehadiran penuh, di mana diskusinya sudah komunikatif, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang dibangun dari Pak Stefan selaku coachnya betul-betul menemukan solusi dari Pak Matius, di mana tadi masalah Pak Matius itu anak kurang semangat dalam belajarnya, akhirnya mendapatkan solusi, mendapatkan komitmen untuk melaksanakan berupa menerapkan video-video pembelajaran, kemudian media-media bahan agar lainnya berupa menonton video agar anak semakin semangat dalam belajarnya. Luar biasa ini Pak Matius ini. Dan komitmen Pak Matius sendiri dari kegiatan coaching yang dibangun oleh Pak Stefan tadi siap untuk melaksanakan kegiatan mengatasi persoalan anak yang kurang semangat dalam belajarnya dalam waktu dekat ini. Pak Matius akan melaksanakan. Menurut saya sekian sudah refleksi saya sebagai pengamat dalam kegiatan coaching ini. Saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Stefan dan Pak Matius. Selamat sore dan salam bahagia untuk kita bertiga. Tetap semangat, Semangat, bahagia dan merdeka. merdeka belajar.